Oktober minggu yang kedua, berlagi udah Desember. Januari 2020 sangat cepat. Jadi saya percaya Tuhan setia menolong kita. Januari, Februari, Maret, Oktober, Januari 2026 Tuhan tetap setia. Amin, saudara. Dan hari ini kita juga ada tamu 4 orang. Mereka kemarin ngajarin siswa-siswa kita dan beberapa hamba Tuhan di tempat kita komputer dan bahasa Inggris. Jadi kita bersyukur ada 4 orang mereka. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka. Thank you, brothers and sisters, to equip our people for 3 days. Ya, jadi I will speak in bahasa. Hopefully Indri will help me to translate. Ya, jadi nanti Indri ya dikit-dikit terjemahkan lah ya. Baiklah, hari ini saya akan sharing kepada kita dari Matius 3:16-17, bicara tentang identitas kita di dalam Tuhan. Beberapa minggu ini kita ada TikTok bersama Pak Jo. Pak Jo lagi di Indonesia. Saya lihat lagi di sudah Batam. Oh belum ya, masih di Medan. Jadi semoga minggu depan bisa datang ke Batam. Dan di TikTok kita ini setiap Selasa, ya kalau Bapak Ibu ada waktu, Selasa jam 8 malam. Nah, nanti biasanya di-sharing oleh Miss Julita ya, setiap hari Selasa. Jadi kalau saudara ada waktu, rindu dengan Pak Jo, saudara bisa juga bergabung. Jadi kami 2 minggu, 3 minggu ini bicara tentang identitas, dan itu sungguh memberkati saya, dan akhirnya saya siapkan khotbah saya. Hari ini kita bicara tentang identitas. Oke? Kita buka ayatnya. Matius 3:16-17. Matius 3:16-17. Ya, saya bacakan bagi saudara. Matius 3:16-17. Atau kita baca sama-sama ya. Matius 3:16-17. 1, 2, 3 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dalam minggu lalu kita ya, baru ada baptisan ya, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu ya, walaupun tidak ada burung merpati turun, tapi Tuhan tetap ngomong dari surga, inilah anak yang kukasihi. Sekarang ini banyak pergumulan orang percaya, saudara, adalah mereka percaya mereka diselamatkan. Mereka tahu Tuhan dahsyat, mereka tahu Tuhan luar biasa, tetapi yang mereka kurang sadari adalah identitas mereka di dalam Tuhan itu siapa. Kalau bahasa orang bilang sekarang ini, tidak tahu diri. Ini dia. Saudara jangan tidak tahu diri. Diri saudara adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, aku anak yang dikasihi Tuhan. 1, 2, 3 ya. Aku anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus belum melakukan pelayanan apapun, Bapak Ibu. Tuhan Yesus masih jadi sekedar tukang kayu. Dia belum mulai apapun, tetapi ketika sebelum dia memulai pelayanannya di usia 30 tahun, Tuhan Allah Bapa dari sorga perlu deklarasi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Identitas itu diberikan terlebih dahulu. Sebelum Tuhan mengubah hidup seseorang, dia mengubah identitasnya terlebih dahulu. Sebelum Tuhan pakai Petrus, namanya Simon, saudara. Simon itu artinya apa? Ilalang. Ditiup angin, berubah. Sebentar semangat, sebentar patah semangat, sebentar berapi-api, sebentar berasap. Tapi Tuhan ubah dia. Namanya jadi Petrus, the rock, batu karang. Apakah dia langsung berubah? Enggak. Tapi identitasnya itu tetap, engkau Petrus. Setiap kali Tuhan Yesus panggil, Petrus. Itu yang membuat dia terakhir, saudara, ketika orang mau salibkan dia enggak lari-lari. Tuhan ubah dulu identitasnya. Abraham, dulu namanya Abram, tak punya anak, Bapak Ibu.
Tetapi Tuhan bilang apa? Namamu hari ini Abraham. Arti Abraham adalah bapa banyak bangsa. Tak punya anak loh. Tapi Tuhan katakan engkau adalah bapa banyak bangsa. Ternyata identitas itu penting, saudara. Hari ini kita akan belajar sama-sama, ada 3 poin. Jadi identitas kita di dalam Tuhan itu apa, dan apa dampaknya di dalam hidup saya dan saudara. Poin yang pertama, identitas kita itu dimulai dari apa kata Tuhan. Identitas kita bukan apa yang dikatakan dunia. Hari ini saya tadi sambil cek di Google ya. Saya lupa istilahnya itu, namanya KIP. Key apa? Saya lupa lagi. Key apa ya? Yang bekerja apa? Oh, Key Performance Indicator. KPI. Jadi orang menganggap itu dibawa juga ke dalam dunia, dalam kekristenan. Kalau kamu orang percaya, kamu harus ini indikatornya. Kalau kau tidak lakukan itu, maka engkau bukan anak Tuhan. Saya mau katakan itu adalah pola dunia. Kita di dalam Tuhan, identitas terlebih dahulu, buahnya akan mengikuti. Katakan amin, saudara. Amin. Identitas kita terlebih dahulu, siapa saudara di dalam Tuhan, maka hasilnya akan mengikuti. Saya ulangi sekali lagi, belum ada mukjizat Yesus, belum ada berkhotbah, belum ada memulai apapun, tetapi ketika dikatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, itu identitasnya. Dan hari ini Tuhan Allah Bapa tidak hanya ngomong kepada Yesus itu, tetapi hari ini Allah Bapa ngomong sama saya dan saudara. Engkau adalah anak yang dikasihi dan berkenan. Engkau tak perlu lagi berusaha agar engkau berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, saya si Hombing bukan karena saya berusaha menjadi si Hombing. Ada di sini cuma Pak Meltari yang berusaha mendapatkan marga. Iya, tambah. Karena Pak Rista selalu bilang enggak. Karena Pak Meltari selalu bilang aku minta warisan. Kata Pak Rista, bukan. Kamu bukan Sultan Gawang katanya. Tetapi kita semua di sini mendapatkan marga kita. Kalau orang Batak, orang Dayak nggak tahu saya bagaimana. Kalau orang Batak lah gampangnya, karena kayaknya kita semua paham konsep ini. Saya si Hombing bukan karena saya berjuang jadi si Hombing. Saya belum cuci piring, belum membanggakan orang tua waktu saya lahir dari keluarga si Hombing. Saya otomatis saya jadi si Hombing. Jadi saya si Hombing bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi karena apa yang Bapak saya berikan kepada saya. Waktu dibilangnya kau anakku, saya percaya, maka saya jadi si Hombing. Orang si Hombing Lumbantoruan nomor 18 dari si Borong-Borong. Nah, udah itu aja yang ku ingat. Ketika ketemu orang, si Hombing mana kau? Lumbantoruan nomor 18 dari si Borong-Borong. Nah, sekarang udah ada lagi pertanyaan, saya baru gabung kumpulan. Si Borong-Borong mana katanya? Ada lagi rupanya. Ada 4 katanya. Wah, sebentar aku tanya mamaku dulu. Ternyata Lumbantoruan udah ada lagi 2. Hari arah udah guru-guru. Waduh, saya pikir udah rontok rambut saya, tambah rontok lagi. Tapi itu identitas. Ternyata dia tahu dari identitas saya bagaimana memanggil saya. Saudara, dunia ini pun tahu bagaimana bertindak kepada saudara kalau kau tahu identitasmu siapa. Yang sering kita nggak tahu siapa kita. Itu tadi, nggak tahu diri. Jangan tidak tahu diri. Amin, saudara. Engkau adalah anak raja di atas segala raja. Pencipta jagat raya ini, engkau anaknya. Saya paling gampang kasih contoh itu si ini. Siapa namanya? Anak Pak Firman. Dia tahu bapaknya ketua yayasan di Reksadeni. Suka-sukanya dia di Reksadeni. Ya kan? Kenapa? Karena dia tahu identitasnya. Baru tadinya anaknya Pak Firman. Saudara, kalau kita tahu bapak kita begitu dahsyat itu, tindakan kita berubah, omongan kita berubah hari ini. Maka Pak Jo bilang ini dunia ini punya bapak saya. Jadi dunia. Jadi saudara hari ini mulai berani ngomong besar, saudara.
identitas kita itulah titik awal. 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi titik awalnya itu Tuhan mengasihi saya dan saudara. Itu titik awalnya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayat favorit siapa ini? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi karena Allah sudah ngomong dari sorga, inilah anak yang kukasihi. Saya mau ngomong sama suami-suami di sini yang sudah menikah ya. Engkau kalau mengasihi istrimu karena engkau mencintai istrimu karena engkau cinta, maaf ngomong, berarti saudara bodoh. Nah, saudara bingung kan? Kalau suami-suami mencintai istrimu, mengasihi istrimu karena engkau cinta sama istrimu, maka engkau bodoh. Kenapa? Karena cinta bisa berubah. Sayang bisa berubah. Firman Tuhan berkata, hei suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Bukan karena sayang saya kepada istri saya, maka saya mengasihi dia. Tetapi karena Kristus sayang kepada jemaat, seperti itulah saya mengasihi dia. Tidak peduli dia lagi baik, ya kan? Ketika lagi dicumitnya perut saya, contohnya kebanyakan minum yang manis-manis. Jadi suami-suami, bagaimana pernikahan yang bahagia ketika kita terima dahulu kasih sayang Tuhan itu, maka kita bisa mengasihi istri kita. Amin, bapak-bapak. Berat bilang aminnya. Emang berat saudara. Makanya perlu kasih Tuhan. Istri-istri juga begitu. Jadi awalnya karena kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Poin yang kedua. Nah, ini poin kedua ini yang agak panjang ya. Saya kasih judulnya lah, ketika kita tahu siapa kita, maka kita akan hidup dan berkemenangan. Saya mau kasih satu ilustrasi saudara. Ada seekor anak singa. Singa itu adalah raja hutan. Anak singa ini ketika lagi baru lahir itu dia jatuh, dan akhirnya dia ditemukan oleh sepasang kambing, dan dia dibesarkan bersama anak-anak kambing ini. Dia makan makanan kambing, makan rumput dia. Dia bilang nggak enak rumput ini, tapi dia lihat kawan-kawan yang makan rumput dia makan. Dia bersuara seperti kambing. Kayak mana suara kambing? Mbek. Dan dia diajari oleh mamanya yang kambing itu, kalau lihat harimau, lihat singa lari, lihat beruang lari, lihat serigala lari. Dan dia hidup seperti itu sampai dia besar. Sampai satu kali ada singa yang lain lihat, kok ada singa di tengah-tengah kambing. Akhirnya dia datangi, dia mau lari, digigitnya, dibawanya dia ke pinggir sungai. Dia bilang, kau lihat dulu ke sungai itu. Berkacalah dia di atas air itu. Dilihatnya, kok dia bukan seperti kambing-kambingan lain. Dilihatnya mukanya, dilihatnya singa tadi, kok kami sama. Lalu dia mulai sadar, ternyata aku singa. Tadi dia bilang B, tiba-tiba dia bilang apa? Au. Sorry, kan baru tidur. Dia menyadari siapa dia. Dia nggak lagi mau makan itu rumput. Dia bertindak berbeda. Dia ketemu serigala, dia nggak takut lagi. Dia baru tahu dialah raja hutan, saudara. Identitas itu membuat dia hidup. Dan dia hidup dalam kemenangan. Katakan amin, saudara. Amen. Saudara, ketika engkau tahu identitasmu di dalam Tuhan, engkau menjadi lebih daripada pemenang. Amen. Dan bagaimana tadi mungkin sungai itu kacanya, hari ini apa kaca saudara? Apa yang menunjukkan identitasmu adalah firman Tuhan. Maka saya katakan lagi, ayo kita konsisten. Di situ apa? Kita diingatkan siapa kita di dalam Tuhan. Ya, kaum bapak-bapak, jangan waktu ada kumpul, ayo kita gabung. Karena ada selalu nilai-nilai yang bisa kita petik di situ.
Ibu-ibu, saya lihat sekali berapa bulan? Sekali 2 bulan. Nah, nanti dia aja ikut. Aduh, saya sibuk sekali aja dalam 2 bulan. Hadirlah sebentar ya. Pemuda dan ibadah raya, di situ kita diingatkan kembali tugas kita, pembicara, pengkhotbah di sini mengingatkan saudara siapa engkau di dalam Tuhan. Biar kita tadi yang kambing-kambing tadi diingatkan, engkau singa. Ada amin saudara? Singa tadi tindakannya berbeda, makanannya berbeda, sikapnya berbeda. Itu yang akan saudara alami ketika engkau tahu siapa identitasmu. Saudara, iblis yang diserangnya adalah identitas. Ketika Yesus pergi ke padang gurun setelah dia dibaptis, ketika dari surga bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dari kemudian Roh Kudus menuntun dia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yang diserang pertama kali oleh iblis adalah apa? Bukan kuasanya, saudara, jangan salah paham. Untuk mengubah batu menjadi roti tidak ada dosanya. Tetapi yang diserang iblis adalah jika engkau anak Allah. Dia dituntut untuk membuktikan dirinya, prove himself, membuktikan dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Itu yang diserang. Dan satu lagi yang hilang di situ adalah jika engkau anak Allah, tidak ada dikasihinya. Situasi, masalah, iblis akan berusaha menyerang identitasmu bahwa engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Kok katanya Tuhan sayang sama saya, kok aku ada masalah? Kok keluarga aku begini, kok keuanganku begini? Saudara, itu semua menyerang identitasmu. Tetapi Tuhan Yesus enggak merasa perlu membuktikan diri. Dia bilang apa? Ada tertulis. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena dia tahu identitasnya. Jika engkau berusaha membuktikan sesuatu yang engkau sudah itu, kita bisa melakukan kesalahan yang fatal. Kita lihat Hawa. Hawa itu, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke ya, semua udah tahu ya? Kejadian pasal 1. Marilah kita menciptakan mereka serupa dan segambar dengan kita. Tetapi iblis di pasal Kejadian pasal ketiga bilang apa? Kalau kau makan buah itu, buah yang dilarang Tuhan, maka matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Allah. Dia sudah seperti Allah, tetapi iblis tipu dia. Kalau kau makan ini baru kau seperti Allah. Dan saya ingat itu khotbah Bapak Paris. Niat Hawa adalah niat yang baik. Dia mau menjadi seperti Allah. Ada lagu kan? Ku mau sepertimu Yesus. Niatnya rohani loh. Tapi karena dia nggak tahu identitasnya itu, dia melakukan kesalahan. Jadi saya belajar hari ini. Dulu kita sering salahkan ibu-ibu kan, gara-gara ibu-ibu kita semua jatuh ke dalam dosa. Niat ibu itu baik, bapak-bapak. Senyum lah, istri saya ini susah senyum. Niatnya itu baik, tetapi kadang-kadang kalau tindakannya salah, ujungnya berbahaya. Niat Sarah baik nggak? Sarah niatnya baik. Abraham, kau kan Tuhan udah bilang kau kan jadi bapak banyak bangsa, tapi nggak punya anak nih, gimana nih? Kau ambil aja pembantuku. Niatnya baik nggak? Niatnya baik, tapi caranya salah. Saudara, kita harus tahu identitasmu itulah ya, yang menentukan. Ketika engkau tahu identitasmu, maka engkau akan hidup dan berkemenangan. Katakan amin, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah lakukan itu pertama kali. Dia langsung katakan identitas saudara. Kita buka ayatnya, saudara. Satu lagi identitas kita masih di poin yang kedua ini adalah di Roma pasal 8 ayat 37. Slide kita belum bisa, kita baca dari Alkitab kita, saudara. 8 ayat 37 sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Jadi kita ini bukan cuma orang yang menang loh, lebih daripada pemenang. Syaratnya apa? Bukan kalau kamu baik, bukan kalau kamu berdoa, itu semua bagus loh. Tetapi bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah oleh Dia yang mengasihi. Itu dia dasarnya, saudara.
Jadi kita menang bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi karena kita dikasihi Tuhan. Ini kalau kita tahu identitas kita ini, saudara, kita bertindak benar. Harusnya kalau Hawa tahu dia sudah segambar dan serupa dengan Allah, maka tindakannya pasti benar. Maka saya mau katakan sama bapak-bapak, jangan kayak Adam. Adam itu saya yakin dia nggak cerita sama Hawa. Sayang, Tuhan bilang kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Dia hanya bilang jangan. Dia hanya kasih larangan aja, jangan ini ya, jangan kau makan. Hawa tahu itu jangan dimakan, tapi dia nggak ingatkan bahwa kita diciptakan ini serupa dan segambar dengan Allah. Maka suami-suami perlu kita ngomong. Istri itu menurut ya para ahli ya, cewek itu bertindak karena perasaan dan lewat pendengaran. Jadi kalau cowok itu logika dan dia bertindak dari omongan. Contoh, kalau cowok itu melihat oke, Pak Joshua ini bagus dalam komputer, ya kan dia cekatan. Nah itu kalau laki-laki berpikirnya. Kalau cewek, saya nggak suka dengan Pak Joshua ini, rambutnya terlalu tebal gitu ya. Kalau cewek itu mainnya perasaan. Maka itu suami-suami cara berpikir kita dan perempuan itu berbeda. Kita berpikir, aku menikahi kau karena aku sayang sama kau. Itu cukup gitu. Tapi istri itu perlu dikasih tahu tiap hari. Ya kan? Kadang-kadang dia berdandan, mungkin nggak ditanyanya, tapi dia menunggu kita bilang, cantik dandananmu hari ini. Suami-suami nggak usah angkat tangan dan mengaku dosa hari ini. Apakah engkau sudah bilang istrimu cantik hari ini? Tapi mari kita latih diri kita. Apalagi orang Batak ini malas kita ngomong. Pak Meltari orang Dayak itu udah jadi kayak orang Batak deh. Karena udah tambah itu kan. Belajar kita, karena itulah kita jangan sama kesalahan kita seperti Adam, malas ngomong. Jadi karena identitas itu tidak diberikan kepada istrinya, maka kita jatuh. Hari ini saudara, ketika kita tahu identitas kita, maka kita akan hidup dan berkemenangan. Saya mau kita sama-sama deklarasikan ini ya. Saya omongkan dan saudara ikuti, oke? Saya tahu siapa saya dalam Kristus. Saya adalah anak Allah yang dikasihi. Saya tidak perlu membuktikan diri. Karena saya sudah diterima dan berkenan di hadapannya. Saya lebih daripada pemenang. Karena kasih Tuhan. Amin. Saudara, poin yang ketiga. Jadi ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari sorga yang berbicara. Hari ini saudara, mungkin saudara bilang, Pak, kok aku gak bisa dengar suara Tuhan? Saya mau katakan sama saudara, Tuhan sampai hari ini masih berbicara. Sekarang masalahnya kita terlalu sering mendengar suara yang lain. Suara media, suara apa kata tetangga, suara keluarga kita, ya kan, suara apa lagi? Sekarang semua ada begitu banyak suara. Dan di tengah suara itu kadang-kadang suara lembut dari surga itu enggak kita dengarkan lagi. Saudara, di Efesus 6, kita baca dulu satu Efesus 6. Efesus 6. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. Efesus 1 ayat yang ke-6. 1, 2, 3 ya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang mengasihi. Amin. Jadi kasih karunia yang mulia itu yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Tiap hari Tuhan masih ngomong, saudara.
Dan omongan Tuhan ini, identitas inilah yang mengubahkan hidup kita. Saya ingat satu kisah di Alkitab, Zakheus. Zakheus ini, saudara sudah pernah saya katakan, dia pemimpin pemungut cukai. Dia kepala pemungut cukai. Di antara pemungut cukai, dia bosnya. Jadi kalau orang udah benci sama pemungut cukai, maka orang akan lebih benci lagi kepada dia, karena dia yang kasih perintah itu. Tetapi pada saat itu Yesus datang ke kotanya dan Zakheus naik ke pohon. Omongan Yesus, kata-kata dari mulut Tuhan Yesus ngomong kepada dia, "Hei Zakheus." Zakheus itu adalah identitas, saudara. Selama ini orang manggil dia hanya apa? Kepala pemungut cukai. Dia ini pemungut cukai. Dia ini musuh kita. Dia musuh dalam selimut. Tetapi hari itu tak pernah, udah lama dia tak didengarnya namanya. Hari itu Tuhan Yesus ngomong dari bawah, "Zakheus, aku pengen ke rumahmu." Zakheus itu artinya apa? Mulia, kudus, tak bercacat. Identitas itu yang dia dengar meneguhkan dia. Dan ketika Yesus datang ke rumahnya, dia bilang apa? "Kalau ada yang kutipu, ku ganti 4 kali lipat. Yang miskin, ku kasih setengah hartaku sama orang miskin." Tuhan Yesus nggak suruh, saudara. Maka hari ini saya percaya, ketika kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, kita mendengar itu. Kalau di radio itu, saudara, ada namanya FM, ya. Kita sering dengar FM itu, ya. 105, 104, 103. Dan musiknya itu beda-beda. Kita tinggal pilih, saudara mungkin suka dangdut, mungkin di 102,5, saya nggak tahu. Mungkin ada yang suka jazz di 99,7. Itu terserah saudara. Dan hari ini ada begitu banyak suara yang ngomong di jalan raya ini, engkau suka-suka memilih mana yang kau dengar. Kalau kita dengar kata orang lain, maka hari ini kita akan hidup memuaskan omongan orang lain. Dan kita nggak akan pernah benar kalau omongan orang lain. Saya pernah dengar satu kisah, itu Pak Jo atau siapa? Ada satu bapak-bapak, dia sama keluarganya, dia punya keledai kecil. Jadi keledai ini satu kali dia sama istrinya jalan. Karena keledainya kecil, dia dan istrinya jalan dan dipegangnya tali keledai itu. Ketika lewat satu desa, desa itu bilang, "Dasar orang bodoh. Dia punya keledai tapi gak dinaikin." Akhirnya dia mikir, ternyata kita naikin aja lah gitu. Jadi akhirnya di desa kedua dia naik, dia sama istrinya naik sama-sama di keledai itu. Lewat desa yang kedua, desa itu bilang, "Dasar tak berberi kehewanan. Masa keledainya kecil, dua-dua naik." Akhirnya dia mikir lagi, oh iya ya, gitu juga ya. Akhirnya dia turun, istrinya yang naik keledai. Lewat desa ketiga, orang desa itu ngomong lagi, "Dasar suami takut istri." Istrinya naik, dia jalan kaki. Akhirnya dia mikir lagi, karena dia ikuti omongan orang terus. Dia lagi yang naik keledai, istrinya yang jalan kaki. Desa keempat bilang, "Suami macam apa? Masa istrinya jalan, dia naik keledai?" Akhirnya dia potong keledai itu, saudara. Ya, makan. Daripada bikin ribut. Jadi saudara, kalau omongan orang yang engkau tidak akan pernah benar. Maka hari ini kita hidup jangan karena omongan orang, tapi apa kata Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu yang perlu kita tahu. Bagaimana menghadapi tantangan hari ini, dunia yang begitu cepat. Ya saudara, kalau kita berdasarkan pencapaian kita dari KPI tadi, hidup kita ditentukan oleh karena mobil apa yang kita naiki, kita stres. Motor apa yang kita naiki? Oh, motor saya pakai remote. Motor saya bisa ngecas. Handphone. Kalau identitas kita ditentukan oleh rumah apa yang kita tinggali, perumahan apa yang kita tinggali, wah repot, saudara. Identitas kita tidak ditentukan yang dari luar. Identitas saya dan saudara hari ini ditentukan apa yang ada di dalam kita, saudara. Amin. Saya hari ini mau kemanapun, saudara, Bu Genti lah. Bu Genti juga dia sering ke Singapura,
Kemana mereka? Nepal, mana lagi? Kemana lagi? Ke hutan, ke Jepang. Dia tetap warga negara Indonesia. Identitas itu tak berubah. Tiba-tiba dia ngomong, nggak tahu lagi dia bahasa Indonesia, tetap dia orang Indonesia. Sampai dia bilang nanti suatu saat aku nggak mau lagi warga Indonesia, aku mau jadi warga lain. Tetapi sepanjang itu identitasnya tidak berubah. Hari ini bagaimanapun kita, saudara, identitasmu ketahuilah engkau anak yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang memampukan saudara. Tuhan Yesus bisa menghadapi semua godaan iblis. Pertama disuruh ubah roti batu jadi roti kalau engkau anak Allah. Yang kedua dibilang apa? Akan kuserahkan seluruh harta di dunia ini kalau kau menyembah aku. Tuhan Yesus nggak tergoda, kenapa? Karena dia tahu semua harta itu ada di dalam Tuhan. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, firman Tuhan. Kemudian apa? Kalau kau memang anak Allah, lompat kau dari sini. Katanya apa? Malaikat akan menopang, jangan sampai kakimu terjerembab. Dia bilang apa? Jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi saudara, hari ini identitasmu itu menentukan sikap. Kalau semua saya bayangkan jemaat roh sudah tahu identitasnya, gereja kita pasti mengalami kegerakan. Kenapa kita bertindak dari posisi yang menang itu? Ya, kita lihat ada masalah, kita lihat dari posisi Tuhan. Masalah itu bukan masalah lagi, saudara. Ya, biasa ya. Ketika Tuhan melihat masalah ini, kita sedikit belajar bagaimana cara pandang Tuhan ketika Tuhan melihat masalah. Ini bulan 10, saya ingat 10 pengintai dan 2 pengintai. 10 pengintai menggunakan kacamata manusia. Manusia itu, saudara, suka melebih-lebihkan. Waktu dilihatnya bangsa yang mendiami Kanaan itu, mereka bilang apa? Mereka besar-besar, mereka saling memakan. Nggak ada itu, saudara. Menurut para ahli Alkitab, mereka nggak saling memakan kok. Banyak cerita aja mereka. Kenapa? Mereka lebih suka menakut-nakuti juga. Tetapi 2 pengintai, mereka melihat dari kacamata Tuhan. Bagaimana raksasa bisa kita telan? Apa yang bisa kita telan, saudara? Bubur. Apalagi? Permen aja perlu kita gigit loh. Berarti kecil sekali. Mereka melihatnya dari kacamata Tuhan. Hari ini mulai lihat masalahmu dari kacamata Tuhan. Amin. Kalau dia Tuhan, engkau anaknya Tuhan. Engkau punya sifatnya Tuhan itu. Sifatnya Tuhan ketika melihat masalah, dia tidak omongkan masalah itu, dia omongkan apa yang ingin terjadi. Dilihatnya gelap, apa kata Tuhan? Terang, belum ada matahari. Tuhan menciptakan matahari di hari selanjutnya. Tidak ada matahari, Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan ngomong, jadilah terang, terang itu jadi. Hari ini mulai belajar. Ingat identitasmu. Engkau singa, bukan kambing. Caramu berbicara berbeda. Engkau tidak ngembek lagi. Engkau mengaum. Amin. Kita belajar ngomong hal-hal yang besar. Maunya waktu kita sama-sama doakan itu kan, setiap kali kita berdoa, ya kita juga ada doa malam, saudara, sekali sebulan aja. Datang belajar ngomong besar di situ. Kita selalu bilang 1000 jemaat kelihatannya besar, saudara. Tapi saudara, itu nggak besar di mata Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Kita berani mulai ngomong hal-hal yang besar. Saya kiri di sini, saudara. Di Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Belum bisa ya? Kita baca sama-sama yang ada kitabnya. Roma 8 ayat 15. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Oke ya, 1, 2, 3 ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Dia apa? Dia Bapa. Kita ini anak, Dia Bapa. Dan roh yang diberikan kepada kita bukan ketakutan, tetapi roh ya yang membuat kita menjadi anak-anak Allah.
pertanyaannya, apakah kita tidak bisa takut lagi? Saya mau katakan saudara, takut itu sifat yang diberikan Tuhan. Kalau kita nggak takut, kita nggak hati-hati loh. Kita akan cenderung lebih jadinya ceroboh. Yang tidak boleh adalah hidup di dalam ketakutan. Kita tidak hidup di dalam ketakutan. Contoh hidup dalam ketakutan. Ada salah satu siswa kita. Dia hidup dalam ketakutan. Ketika dia mau komsel, kenapa kamu nggak mau komsel? Saya bilang. Dia bilang begini, bayangkan ya, Pak, bayangkan Pak, waktu kami komsel, tiba-tiba atapnya roboh, gimana Pak? Bayangkan, atap pun dia pikirkan. Baru saya bilang, oke, ini harinya PI, ayo PI penginjilan. Semua temannya pergi, dia nggak pergi. Saya bilang, kenapa kau nggak pergi? Pak, Bapak pernah nggak berpikir? Kenapa? Pergilah saya penginjilan, ada cewek. Saya ngobrol cerita tentang Tuhan Yesus, cowoknya datang. Saya ditikam bagaimana? Luar biasa orang ini. Dia hidup di dalam ketakutan. Dan justru di dalam ketakutan itu dia aneh. Ketika kami pergi ke pantai, semua dia bilang sama teman-temannya, kawan-kawan, hati-hati handphone, nanti masuk, kalian berenang masuk, rusak handphone kalian. Karena saking ketakutannya dia berenang saudara, semua handphone diselamatkan, handphone dia lupa. Handphone dia rusak. Dia yang paling apa? Jadi saudara, kita takut itu memang pemberian Tuhan, tapi kita enggak boleh hidup di dalam ketakutan. Karena dibilang apa? Roh yang diberikan kepada kita bukan roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kalau kita seandainya kita tahu ini saudara, ini hidup kita berubah. Seperti singa tadi, yang tadinya dia berpikir dia kambing, ketika dia lihat dirinya singa, dia berubah. Doa saya saudara hari ini adalah setiap kita menyadari siapa kau di dalam Tuhan. Gideon ketika dia tahu dirinya siapa, pahlawan yang gagalkan. Bukan sekedar pahlawan loh, mighty warrior. Dia memimpin 300 orang mengalahkan 135.000 orang. Wow, luar biasa. Daud bukan tentara, anak kecil bau ingusan kalau orang bilang. Tetapi dia mengalahkan Goliat yang tingginya 3 meter lebih. Dia perlengkapan yang lengkap. Hanya ketika dia tahu, dia bilang apa? Aku selalu ditolong Tuhan. Saudara hari ini, apa pergumulanmu saudara? Mulai lihat posisimu, siapa engkau di sana. Amin. Saya percaya kita semua punya pergumulan. Tetapi bukan pergumulan itu yang menentukan engkau. Saya mau mengutip satu kata-kata dari Joel Osteen saudara. Dia bilang begini, you are not what the world says about you. Engkau bukan apa yang dunia ini katakan tentang engkau. Dia bilang begini, you are who God says you are, His beloved child. Engkau adalah apa yang Tuhan katakan. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Amen. Kita punya kelemahan. Kalau saya lebih sayang kepada istri saya, maka saya akan kurang sayang kepada orang lain. Saudara paham gak ini? Karena kasih sayang kita terbatas, tetapi kasih sayang Tuhan tak terbatas, saudara. Unlimited. Waktu dia bilang Pak Meltari anak yang paling kukasihi, bukan berarti kasih sayang Tuhan berkurang untuk Pak Boy. Karena kasih sayang Tuhan unlimited. Yang tahu matematika unlimited itu dia apa-apain pun tetap unlimited, saudara. Jadi waktu Tuhan bilang inilah anak yang paling kukasihi kepada satu orang, tidak mengurangi kasih sayang Tuhan kepada yang lain. Maka hari ini semua kita di sini anak-anak yang paling dikasihi oleh Tuhan. Amin saudara. Bertindaklah dari situ. Dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Pelayanan ini menarik saudara. Pelayanan ini adalah namanya pun pelayanan. Kadang-kadang waktu tidak bagus baru kelihatan sama orang, kan? Mungkin WL singer paling sering lah, mungkin contohnya, mungkin ada pales, orang langsung tahu pales. Tapi kalau bagus kayaknya biasa aja. Nggak tahu pergumulannya, mungkin latihan, Kamis, Jumat, ya kan, hujan lah. Mungkin Aser harus senyum terus di depan. Baru ada masalah di kampung. Tapi mungkin nggak ada yang bilang thank you.
Gak ada yang apresiasi, saudara. Mungkin istri-istri perdukulannya tiap hari memikirkan menu apa hari ini. Saya lihat istri saya, apa yang masak lagi? Dia memikirkan menu itu stres. Masak pagi sama dengan malam. Bagi saya biasa aja. Tapi mungkin saya jarang bilang terima kasih kepada istri saya. Saya pun bertobat. Mungkin suami-suami bekerja siang malam. Ya kan? Istri jarang bilang aku bangga sama kau. Tapi ketika kau tahu identitasmu, kau dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita bisa membahagiakan pasangan kita. Amin. Kita bisa melayani orang lain. Kita nggak lagi menuntut, bahagiakan gue dong. Enggak, kita justru bisa membahagiakan orang lain. Amin, saudara. Kita bisa memampukan orang lain. Kita bisa melayani satu sama